semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu sehat walafiat. Meskipun kondisi saat ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah, tetapi Ibu berharap hal ini tidak membatasi semangat kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa karena ini pelajaran pendidikan agama Katolik, maka selain adik-adik menyiapkan alat tulis, jangan lupa diharapkan adik-adik juga menyiapkan Alkitab atau kitab suci. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran pertama kita pada hari ini, sebagai insan beriman, mari kita sama-sama berdoa. Kita mengambil sikap doa yang baik dari rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pencurahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami, agar kami boleh belajar dengan baik sebagai bekal bagi masa depan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam materi bab pertama ini terdiri atas dua submateri penting. Yang pertama adalah Yesus pemenuhan janji Allah, dan yang kedua adalah kealahan dan kemanusiaan Yesus. Untuk pertemuan pertama kita pada hari ini, kita akan coba menggali submateri yang pertama, yaitu tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami arti dan makna janji. Yang kedua, memahami bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah tentang keselamatan. Untuk menghantar kita lebih memahami arti dan makna janji, mari kita perhatikan gambar berikut. Menurut adik-adik, gambar apakah ini? Tentu saja gambar ini sudah tidak asing lagi. Atau mungkin adik-adik juga pernah melakukan persis seperti apa yang ada dalam gambar. Gambar ini merupakan simbol dari janji. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Secara umum, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Misalnya, hendak memberi, menolong, datang, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, janji adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ada berbagai alasan yang mendorong orang berbuat janji. Misalnya, yang pertama karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, atau bisa juga ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi, baik bagi diri orang yang berjanji maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan
bahkan pengorbanan. Baik adik-adik, sekarang kita akan coba menggali pengalaman iman Kristiani tentang janji Allah. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Nah, marilah kita sekarang mendalami janji Allah tentang keselamatan dengan membaca beberapa kutipan teks kitab suci berikut. Yang pertama kita siapkan Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Yang kedua Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Yang ketiga Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Silahkan adik-adik membuka Alkitab atau kitab sucinya berdasarkan perikop ini. Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik adik-adik, setelah kita membaca dan mendalami firman Tuhan dalam 3 perikop kitab suci, ada beberapa pokok pikiran penting tentang janji Allah. Mari kita lihat bersama. Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Setelah mereka jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Hal ini kita bisa lihat dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. "Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hal ini tercantum dalam Yesaya bab 7 ayat 14 yang kita baca tadi. Allah memenuhi janjinya. Allah tidak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah ini terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Ia adalah putra Allah sendiri yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Ibrani bab 1 ayat 1-4, perikop yang ketiga. Maka, sebagai orang beriman, apa tugas kita adik-adik? Kita semua adalah orang yang telah diselamatkan. Maka kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Baik adik-adik, setelah kita mempelajari arti dan makna janji serta mendalami janji Allah dalam diri Yesus, mari Ibu mengajak kita untuk tenangkan batin. Dalam suasana hening, kita coba untuk merefleksikan, mengingat kembali pengalaman keseharian kita tentang janji, baik itu kepada orang-orang terdekat maupun kepada Tuhan. Ibu akan menghantar kita dalam beberapa pertanyaan penuntut. Apakah selama ini saya sering membuat janji kepada orang tua, saudara, ataukah sahabat saya? Bagaimanakah sikap saya setelah saya berjanji kepada mereka? Apakah selama ini saya selalu menepati janji saya? Ataukah sebaliknya, saya selalu mengingkari janji saya, bahkan selalu menghindar setiap kali ditagih? Bagaimana perasaan saya jika saya tidak menepati janji saya? Apakah biasa-biasa saja? Ataukah saya selalu diliputi rasa bersalah berkepanjangan? Pernahkah selama ini saya membuat janji atau membangun suatu niat hati kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu? Apa yang saya lakukan setelah itu? Apakah saya menepatinya ataukah sebaliknya? Baik adik-adik, sekarang coba kalian refleksikan situasi hidupmu dan membuat sepenggal catatan kecil untuk Tuhan yang bertema berdasarkan situasi hidupku yang seperti sekarang ini, janji saya kepada Tuhan untuk saya jalankan adalah.
Silahkan adik-adik menulis niat hati adik-adik dalam sepenggal catatan kecil di buku catatan. Baik adik-adik, hari ini kita telah mendalami banyak hal tentang pribadi Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Kiranya menjadi pegangan bagi kita dalam keseharian hidup dan karya kita. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Sekali lagi kita mengambil sikap doa yang pantas dari rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tidak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Salam kasih.